akhir-akhir ini. Ibu, monggo silakan. Ini Pak ya, saya merasa selama ini sehari-hari itu murid saya, kalau saya mengajar di kelas itu kurang memperhatikan, kurang konsentrasi, dan banyak murid-murid itu yang mengerjakan tugas hanya sebagian, tidak semuanya. Kadang hanya 50% dari jumlah siswa itu yang mengerjakan, yang lainnya banyak yang alasan lupa, malas belajar gitu Pak. Gimana itu solusinya? Jadi menurut Busum, apa yang Busum harapkan dari obrolan kita pagi hari ini? Saya itu menginginkan dapat apa ya, dapat solusi lah dari permasalahan yang apa permasalahan yang saya rasakan selama ini. Siapa tahu Pak Najib bisa memberi masukan atau saran bagaimana biar pembelajaran itu lebih menarik untuk saya. Menurut Busum sendiri, hal apa yang membuat murid-murid Busum itu kurang antusias dalam belajar? Kalau menurut saya ya mungkin saya yang terlalu monoton Pak ya. Kalau menurut saya sendiri ya ini ya, mungkin pembelajarannya itu saja. Kemudian cara apa saya yang fokus menjelaskan, murid hanya mendengarkan. Kemudian mungkin cara penyampaian saya yang terlalu monoton, atau mungkin kurang inovasi dalam pembelajaran, atau apa, kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar bersama. Saya lebih mendominasi di depan mungkin ya Pak. Oh begitu gitu ya. Jadi kira-kira apa yang membuat murid ibu itu antusias dalam belajar, bagaimana fokus terhadap pembelajaran seperti itu? Kalau menurut saya sih ya mungkin anak-anak itu menginginkan pembelajaran yang lebih menarik, lebih menyenangkan, dan tidak membosankan seperti saat ini mungkin ya Pak ya. Jadi cara ibu agar murid-murid itu tidak bosan di kelas itu seperti apa? Seperti apa? Gimana ya Pak? Kalau saya pikir-pikir ya mungkin kalau menurut saya sendiri nih ya, mungkin kebanyakan siswa apa pembelajaran kita di kelas itu mungkin harus lebih berfokus pada siswanya. Jadi kita tidak mendominasi, atau mungkin siswa itu diminta untuk aktif. Contohnya kayak berkelompok mengutarakan pendapatnya, atau saling berkomentar atau mengomentari kelompok satu dengan yang lainnya, atau mungkin dengan permainan-permainan yang menarik seperti itu Pak ya. Lalu untuk tugas dari Busum sendiri, mungkin Busum punya gambaran tugas yang diberikan kepada murid itu seperti apa sehingga tugas itu menjadi lebih menarik dan antusias murid dalam pengerjaannya itu menjadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Atau mungkin gini Pak, saya terlalu banyak memberi tugas ya Pak. Jadi anak-anak itu merasa terbebani, oh, kok banyak sekali ya tugasnya, kok banyak sekali ya ini, terus jadinya kemudian saya juga kan hanya memberi tugas dan tugas-tugas, tidak memberi sumber belajar yang mungkin memadai untuk mendukung pembelajaran itu. Berarti dari pandangan ibu sekarang ini berarti ibu membutuhkan sumber belajar baru agar murid-murid itu menjadi antusias gitu. Iya, kayaknya seperti itu Pak. Kalau menurut saya sumber belajar yang paling efektif untuk saat ini ya pembelajaran yang serba digital, mungkin video pembelajaran dari YouTube atau media-media lain, mungkin itu yang akan lebih menarik dalam pembelajaran dan siswa akan antusias untuk belajar seperti itu Pak, kayaknya lo ya. Kalau menurut saya pribadi, tapi ya makanya ini saya berusaha untuk ingin Pak Najib juga memberi masukan atau apa gitu. Jadi ibu ingin apa itu membuat sumber belajar dari YouTube dan lain-lain agar anak itu lebih tertarik di dalam pembelajaran seperti itu lah. Iya. Di sini saya ingin mengetahui bagaimana
rancangan ibu untuk menyelesaikan pembelajaran di kelas nanti yang akan datang, sehingga murid-murid itu menjadi lebih antusias di dalam pembelajaran dan juga tentunya lebih antusias juga di dalam tugas-tugas yang ibu berikan. Mungkin ya memang kalau kita jadi guru kelas di SD ya, kita tetap yang pertama kali itu adalah merancang pembelajaran. Nah, merancang pembelajaran dalam hal ini mungkin saya akan lebih merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang menggunakan sumber-sumber belajar yang bisa langsung memotivasi siswa. Contohnya kayak video-video di YouTube atau di sarana pembelajaran yang lain. Kemudian merancang pembelajaran itu saya juga akan dalam perancangan itu tidak akan memberi tugas yang sangat banyak, mungkin hanya berapa soal, tetapi sumber media yang saya berikan itu akan lebih banyak untuk mendukung hal tersebut. Dan kemudian untuk melaksanakan pembelajaran itu saya mungkin akan membuat rencana pembelajaran yang diferensiasi ya salah Pak ya. Jadi pembelajaran itu berpusat pada siswa, jadi siswanya itu tidak dipaksa untuk mengerjakan tugas terus menerus secara menonton, tapi dia itu berpikir juga. Nah, dari itulah mungkin rancangan pembelajaran saya buat lebih menarik, lebih berfokus pada siswa, dengan kayak seperti drama-drama. Kalau contohnya kelas saya sendiri, kelas 5 itu banyak di tema itu kan banyak tentang proklamasi ya, mungkin itu saya akan banyak menggunakan drama atau lagu-lagu, puisi itu untuk memanfaatkan digital lah untuk saat ini pembelajaran gitu. Terima kasih Bu Sum. Terus untuk selanjutnya komitmen dari Bu Sum sendiri itu seperti apa setelah Bu Sum tadi kan merancang pembelajaran seperti yang Bu Sum katakan, pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya Bu Sum juga punya komitmen untuk melaksanakan pembelajaran itu di kelas. Ya, kalau mungkin ya komitmen saya yang benar-benar saya komitmen adalah rancangan pembelajaran yang mengasihkan, yang menggunakan banyak sumber untuk mengeksplorasi materi sehingga murid dapat menjalankan pada saat ini ya kurikulum merdeka itu kan sangat berfokus pada sekali Bu. Jadi dari paparan itu dan rencana itu yang luar biasa tadi, apa yang kira-kira kapan Bu Sum itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Sum rancangkan? Saya kira lebih cepat lebih baik Pak, mungkin perkiraan atau minggu depan lah saya akan melaksanakan pembelajaran itu sesuai rencana pembelajaran yang sudah saya rancang dan menggunakan inovasi-inovasi pembelajaran yang menarik itu, agar mana ya Pak, soalnya sekarang ini akhir-akhir ini siswa itu sudah malas kayaknya belajar, jadi harus butuh inovasi dari saya sendiri khususnya untuk guru kelas. Jadi mudah-mudahan minggu depan insya Allah sudah saya kelas rata. Terima kasih Bu Sum, saya tunggu hasilnya setelah nanti Bu Sum melakukan pembelajaran, nanti kita ketemu lagi dan berbincang lagi seperti itu. Ya, ya. Terima kasih Pak atas waktunya, atas sarannya yang diberikan. Semoga kita selalu menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dipimpin ketua kelas. Saya berdoa dulu. Berdiri, mulia, berhormat, tegak untuk kembali. Doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kelas 5 masuk semua apa tidak? Masuk semua deh. Ada yang absen? Tidak.
mengidentifikasi organ gerak hewan berdasarkan pengamatan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan menganalisis informasi yang diperoleh mengenai fungsi organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dalam kelompok organ gerak dari beberapa jenis hewan vertebrata dan invertebrata. Yang keempat, siswa dapat mengkomunikasikan model sederhana hewan vertebrata dan invertebrata yang telah dibuat. Nah, inilah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum ini kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Sebelumnya, Bu Guru akan menampilkan sebuah video. Coba amati ya. Ada gambar apa yang ada di papan? Kelinci dan siput. Nah, kita simak bersama-sama ya. Kita amati. Nah, ya kita amati. Apa yang kelihatan apa? Sedang apa kelincinya? Jalan meloncat-loncat ya. Kalau sudah melihat tayangan ini, nah, saya akan beri suatu permasalahan. Nah, masalah yang akan diselesaikan satu, bagaimana hewan vertebrata atau kelinci menggunakan organ geraknya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, bagaimanakah hewan invertebrata atau siput menggunakan organ geraknya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata dapat mempengaruhi kecepatan dalam bergeraknya. Nah, ketiga permasalahan ini nanti sangat selesaikan secara berkelompok. Paham ya? Nah, sekarang masuk ke langkah pembelajaran yang kedua, yaitu merencanakan proyek secara berkelompok. Nah, sebelumnya saya akan membagi. Usum akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 mana? Nah, ada 3 nanti sama ini. Kelompok 2, kelompok 3. Nama kelompok ya, nama anggota kelompoknya ini jangan ya. Sebelum mengerjakan, coba perhatikan kita masuk ke langkah banyak suara yang 25 menit, berarti mengerjakan ini harus selesai selama 25 menit. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Berkelompok ya. Ditulis, dikerjakan bersama-sama ayo. Harus kompak. Ayo, saya ditulis nama panggilan saja juga boleh. Terus ulang. Perut, pinter kalian perut untuk berjalan, gerak, gerak. Halo. Sudah habis ya? Sudah selesai apa belum? Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau tidak, Assalamualaikum Bu Sri. Itu kemarin kan Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas. Nah, dalam pembelajaran di kelas itu mungkin ada kendala yang Ibu alami. Pasti ada ya. Jelas ada, sedikit banyak itu pasti ada kendala Pak, terutama pada siswa. Yang biasanya siswa itu kan masih terfokus pada guru. Nah,
dalam pembelajaran yang saya terapkan kemarin itu mencoba untuk berinovasi itu kan siswa lebih aktif, berpusat pada siswa. Nah itu cara mengendalikan siswanya sendiri itu yang agak mungkin gini ya, kan terbiasa terfokus pada guru, jadi siswa itu meskipun diskusi misalnya ini ya, dalam diskusi ini siswanya itu mengandalkan gurunya dulu yang ngomong, baru siswa kayak ingin memberi komentar atau memberi saran pada kelompok yang lain itu harus ditunjuk dulu, tidak langsung saya atau saya itu tidak bisa. Jadi butuh pancingan lah kayaknya seperti itu dari siswanya. Mungkin kalau saya dari guru saya sendiri itu mungkin kendalanya untuk pengaturan pada siswanya. Kefokusan pada siswanya itu karena memang berpusat pada siswa, jadi ya agak kewalahan. Mungkin sudah terbiasa untuk saya yang berbicara di depan, jadinya ya kalau membiarkan anak berdiskusi sendiri itu kayaknya kurang, kayak gini ya, kurang kayak materinya kok malah melebar ya, seperti itu Pak. Jadi yang menjadi penyebab utama kenapa kok materinya semakin melebar, murid-murid itu semakin masih tetap mengandalkan gurunya, dan sehingga pembelajaran itu masih sedikit terfokus kepada guru. Yang menjadi penyebab utamanya itu apa? Mungkin ini ya Pak, karena sumber belajar mungkin kurang, kalau saya seperti itu, atau mungkin media metode pembelajarannya yang kurang pas. Kan ini baru pertama kali nyoba, jadi mungkin meraba-raba model pembelajaran yang mana yang pas gitu kan. Contohnya kayak menjelaskan tentang kemerdekaan guru, seharusnya kan hanya dikasih tontonan atau apa gitu ya, siswa nggak usahlah berdiskusi. Nah itu saya buat berdiskusi, jadi mungkin disitulah kendalanya, mungkin metodenya sama sumber belajarnya yang kurang baik. Kalau dari saya sendiri, pengalaman ibu mengajar untuk yang pertama kali menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan memanfaatkan media kemarin itu kan proyektor ya, dan murid-murid berdiskusi itu yang sampai lakukan. Nah rencana yang kedepannya untuk meningkatkan pembelajaran di kelas itu seperti apa Bu? Karena memang kendalanya tadi dari sumber ya Pak ya, mungkin saya akan menggali lebih banyak sumber-sumber belajar, contohnya dari YouTube yang lainnya, mungkin saya perbanyak lagi, karena memang kemarin itu kayaknya kok ini saja dulu lah saya coba gitu kan. Nah mungkin selanjutnya kan sumber-sumber belajar itu yang lebih banyak saya akan masukkan, dan memilih model pembelajaran yang benar-benar pas lah untuk materi yang saya ajarkan dalam perangkat pembelajaran. Jadi tetap belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Iya, pokoknya selalu tetap belajar supaya ya gitu, karena kemarin saya ngeluh sama Pak Najib kan, Pak kenapa murid saya kayaknya bosan, malas gitu ya. Nah akhirnya ketemulah mungkin kurang model lah, dan saya berusaha kan mempelajari model-model atau berusaha belajar lebih baik lah untuk merancang pembelajaran agar siswa itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan tidak monoton, fokus pada saya saja. Karena memang saat ini kan dunia pendidikan berubah sangat pesat ya. Teknologi digital itu kan sangat merubah pendidikan begitu cepat. Jadi ya mau tidak mau kita memang harus belajar lagi untuk mengikuti perkembangan IT itu. Bisakah Bapak Ibu merefleksikan apa yang Ibu dapatkan ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas yang kemarin? Untuk refleksi terutama untuk saya sendiri ya Pak ya, mungkin ya guru harus memang lebih pintar dalam menciptakan atau menarik perhatian siswa itu, mungkin lebih berinovasi lah dalam belajar. Kemudian saya sendiri mungkin harus lebih fokus pada siswanya, jangan hanya mengandalkan buku-buku yang ada untuk saat ini, tapi sumber-sumber belajar yang lainnya itu memang harus dikembangkan, benar-benar harus mencari sumber-sumber belajar yang menarik untuk siswa. Itu refleksi dari saya. Mungkin kalau untuk siswanya ya tergantung kita
Iya. Terima kasih, semoga tetap bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita masing-masing. Mungkin di lain kesempatan kita akan bertemu lagi, mungkin akan saling sharing gitu. Iya.